RNA yang disintesis secara in vitro dapat melakukan gene silencing pada berbagai tipe sel secara meluas. RNA interference atau RNAi ini merupakan dan invertebrata tingkat rendah untuk melawan infeksi virus dan kerusakan genomik akibat menyisipnya materi genetik asing. RNAi dapat menghambat ekspresi gen pada sekuens yang spesifik dengan jalan memutus mRNA yang mengandung sekuens pendek yang homolog, biasanya kurang lebih 19 basa nukleotida. Para peneliti menekuni molekul RNA dan memberikan hasil yang menggembirakan bahwa RNA ini dapat berlaku juga pada mamalia in vitro dan dilanjutkan dengan penelitian in vivo untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja RNAi pada sel mamalia. Ini menunjukkan RNAi mampu melindungi mencit dari penyakit virus hepatitis, di mana berarti RNAi pada sel mamalia ini dapat ditemukan apabila dilakukan secara siRNA yang sintetik. Terus mekanisme kerja RNAi ialah melibatkan suatu intermediate aktif yang disebut small interfering RNA atau sRNA. Molekul siRNA ini berukuran kecil, yaitu hanya 21 sampai 25 nukleotida dengan 2 nukleotida pada kedua ujung yang tidak berpasangan dan dihasilkan dari aktivitas enzim Dicer. Berbagai jenis gen dapat dijadikan sebagai target potensial untuk dibungkam ekspresinya oleh siRNA dan biasanya digunakan untuk dunia pengobatan. Dalam sel mamalia, RNA ini dapat dipicu oleh berbagai molekul double-stranded RNA yang diproses oleh endonukleosa dan Dicer. Drosa ini bertanggung jawab untuk pemrosesan RNA yang diekspresikan secara endogen dengan double-stranded RNA, terutama prekursor RNA mikro atau miRNA di dalam nukleus. Sedangkan Dicer ini selanjutnya akan memproses prekursor ini dalam sitoplasma. Dicer juga bertanggung jawab untuk pemrosesan molekul double-stranded RNA lain dari sumber eksogen menjadi RNA duplex kecil. RNA yang diproses oleh Dicer masih terkait dengan Dicer, di mana satu untai duplex digabungkan ke dalam kompleks ribonukleoprotein atau RNP yang mengandung anggota dari keluarga protein Argonaut siRNA, di mana kompleks RNP ini telah disebut sebagai RNA Induced Silencing Complex atau RISC. Pemanfaatan siRNA antara lain yang pertama itu dapat dijadikan sebagai functional genomic tools, di mana dengan menggunakan suatu aplikasi yang bisa diakses dan dimiliki secara bebas untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi urutan siRNA yang efisien dan dapat digunakan. Yang kedua itu untuk pembungkaman gen atau gene silencing, di mana sering digunakan dalam pengobatan dalam suatu penyakit yang disebabkan karena adanya suatu gen tertentu penyebab penyakit. Jadi menyebabkan suatu penyakit, maka bisa diaplikasikan pemberian siRNA ini untuk membungkam ekspresi dari gen tersebut sehingga penyakitnya dapat dibungkam. Mekanisme siRNA dalam gene silencing pada sel tanaman dan hewan, aplikasi double-stranded RNA dilakukan dengan cara menyuntikkan ke dalam sel. Kemudian nanti sel akan merespon dan memanggil enzim Dicer, yang mana enzim Dicer yang penting ialah RNase tipe 3 yang mampu mengidentifikasi double-stranded RNA asing yang masuk.
Kemudian enzim tersebut akan memotong-motong double-stranded RNA asing menjadi berukuran sekitar 20-24 basa nukleotida, disebut dengan siRNA. Kemudian siRNA ini akan dikenali lalu ditangkap oleh RISC atau RNA Induced Silencing Complex untuk memisahkan dsRNA ini menjadi single-stranded RNA. Kemudian nanti akan berpasangan dengan mRNA yang merupakan target dari proses pembungkaman gen tersebut. Jadi mungkin di sini targetnya, sehingga single-stranded RNA ini akan berikatan single-stranded RNA ini akan berikatan dengan mRNA target tersebut. Kemudian setelah siRNA yang dibawa oleh RISC ini berpasangan dengan mRNA target, pada bagian dari mRNA target ini, maka bagian dari RISC yang disebut dengan slicer ini akan memotong mRNA target tersebut. Pada hewan, mRNA yang telah terpotong dikenali oleh sel sebagai mRNA yang rusak dan dihancurkan dalam proses metabolisme sel untuk mencegah terjadinya penerjemahan menjadi protein yang tak diinginkan. Kendala dari pemanfaatan RNAi dalam pengobatan. RNAi akan masuk ke dalam sel biologis, maka berikut beberapa kendalanya. Yang solusinya itu dapat mengganti oksigen pada jembatan basa dengan sulfur, sehingga menghasilkan suatu jembatan fosforotioat yang lebih resisten. Kemudian yang kedua, terapi harus masuk ke dalam sel, di mana berdasarkan literatur yang saya temukan, peneliti itu merekayasa agar dapat memasukkan siRNA ini ke dalam sel. Sehingga solusi yang dapat dilakukan yang pertama itu introduksi langsung siRNA sintetik ini. Kemudian yang kedua itu bisa dengan introduksi suatu plasmid atau virus yang menyandi sequence gen yang akan memproduksi siRNA yang sesuai di dalam sel tersebut. Kemudian yang ketiga, siRNA harus ditransportasikan dengan benar sampai mencapai target sasaran. Di mana untuk bisa mencapai target tersebut biasanya akan melalui trial and error terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, memastikan terjadinya interaksi yang stabil antara terapi dan gen. Panjang minimum rancangan untai RNA biasanya ditentukan dengan besarnya genom. Nah, pada genom manusia ini, molekul RNA biasanya 12-15. Jika diaplikasikan pada genom manusia ini, biasanya molekul RNA tersebut berukuran 12-15 basa saja yang akan mengalami penggandaan. Sehingga mungkin jika melebihi dari jumlah basa tersebut akan dirusak oleh enzim yang ada, sehingga basa yang dimasukkan tersebut sekitar 12-15 itu. Kemudian efek samping dari pemanfaatan RNA ini biasanya dapat terjadi terhambatnya ekspresi gen-gen lain yang bukan target, baik akibat degradasi mRNA, penghambatan translasi, melalui induksi gen secara global dengan jalan mengaktifkan respon interferon, terlebih jika siRNA ini diekspresikan oleh vektor virus. Sehingga pemanfaatan RNA ini biasanya jika kurang sesuai siRNA-nya bisa terjadi pembungkaman gen lain yang non-target. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Agnes buat presentasinya. Nah, ini menarik ya, Agnes. Apa yang kamu presentasikan ini baik, memberikan gambaran lebih lanjut ya tentang RNAi. Ya, Agnes sedikit komentar saja ya. Jadi tentang kontennya baik. Namun presentasinya terlalu banyak kalimat, Agnes. Iya, Pak. Paham ya? Kamu menyadari enggak? Iya, sadar, Pak. Iya. Tapi kenapa kok jadinya banyak kayak gitu, Agnes? Tulisannya. Halo, Agnes. Iya, Pak. Kenapa tulisannya kok banyak gitu, Agnes? Saya pikir supaya bisa dibaca kembali sama yang lain. Oh, gitu ya, ya, ya. Ya, jadi mungkin tidak mengikuti perkataan saya gitu bisa dibaca. Ya, tapi sesungguhnya kamu tahu bahwa oke, presentasi yang baik itu kalimatnya singkat-singkat gitu ya. Iya, Pak. Pakai frasa. Ya, baik. Jadi ya itu komentar saja, tapi kalau Agnes tahu ya baik sudah ya. Karena Iya, apa? Pak. Karena mahasiswa biotek ini bagus-bagus biasanya ya. Jadi kalau konten, isi, ya pengetahuan, nah, sudah dikenal di Indonesia. Cuman ada cumannya, kalau presentasi ini seringkali kalah sama mahasiswa fakultas lain, gitu ya. Jadi saya beberapa kali itu menjadi juri dari lomba karya ilmiah mahasiswa nasional. Nah, teori konten bagus, tapi saat presentasi lah itu salah satu kelemahan ya. Jadi saya share saja, Agnes. Tapi untuk improvement kalian. Ya baik, silakan para mahasiswa yang lain, teman-teman ya. Iya, Pak. Ya, enggak apa-apa, nanti ke depan diperbaiki lagi ya, Carlos ya. Ya, loh bener, enggak ada pertanyaan ini. Marcella? Iya, Pak. Marcella, enggak ada pertanyaan sama sekali. Barusan saya keluar dari Zoom karena sinyalnya hilang, Pak. Tapi Aduh, dari ini problem. presentasi Agnes tidak ada pertanyaan, Pak. Enggak ada. Makasih. Karisa. Nah, Karisa ini juga sangat passionnya sangat tinggi di molecular biology. Silakan Karisa. Oh iya Pak, menurut saya presentasi Agnes sudah lengkap dan baik Pak. No comment? Iya Pak, menurut saya sudah jelas Pak. Sudah jelas ya? Wah, kalau sudah jelas coba saya tanya aja sama Karisa. Gitu ya Karisa ya, boleh ya? Iya Pak. Jadi Karisa, interfering RNA dalam hal ini siRNA ya, small interfering RNA yang dipresentasikan oleh Agnes. Nah, itu tadi diketemukan di mana, Karisa? Merupakan mekanisme pendegradasi asam nukleat asing pada invertebrata Pak. Dan tumbuhan. Ya, kira-kira kenapa ya? Kok keberadaannya itu banyak terdapat pada organisme seperti itu? Yang saya baca itu Pak, karena pada mamalia itu siRNA mudah didegradasi oleh nuklease, lalu juga sulit melewati membran sel karena bermuatan negatif. Lalu juga mamalia sendiri ini sudah memiliki mekanisme respon interferon, yaitu mekanisme yang memediasi eliminasi asam nukleat asing
namun tidak bergantung pada sekuens spesifik. Jika RNAi pada invertebrata dan tumbuhan itu spesifik pada sekuens tertentu. Ya, jadi itu yang terakhir itu baik jawaban itu ya, Karisa. Karena pada mamalia tingkat tinggi ini mekanisme pertahanan tubuhnya itu sudah ada interferon, imunoglobulin, antibodi itu ya. Iya, Pak. Nah, sedangkan pada invertebrata lalu tumbuhan ya atau yang lain yang tingkat rendah ini mereka sangat rentan terhadap infeksi tentu. Betul ya? Iya, Pak. Nah, karena itu mereka punya interfering RNA tadi. Ya, jadi itu sesuatu yang logis, penjelasan yang logis. Ya. Nah, kemudian, ya ini nanti bisa direspon oleh siapa? Agnes boleh, ini juga boleh, Karisa juga boleh. Jadi pada manusia itu lebih banyak dimanfaatkan, gitu ya, Agnes ya, dan Karisa. Ya. Jadi ini juga cara manusia untuk mempelajari sains dari organisme lain. Ya, jadi manusia ini belajar dari alam, betul ya, Agnes ya? Iya, Pak. Jadi diperiksa timbul tanda tanya atau tumbuhan terus invertebrata yang tingkat rendah ini bagaimana ya cara mengatasi infeksi karena mereka itu ya pasti mereka banyak peluang untuk terinfeksi gitu ya karena keadaan mereka yang sangat terekspos ya. Pada tumbuhan juga tidak mobile gitu kan, Agnes. Diam di tempat jadi ya kalau ada agen infeksi ya dia tidak bisa apa-apa, tidak bergerak gitu ya. Lain dengan mamalia, hewan tingkat rendah gitu ya, tingkat tinggi gitu ya. Apalagi manusia ya juga punya banyak cara ya untuk mengatasi itu. Nah, pada manusia dia dimanfaatkan, gitu ya. Nah, tadi Agnes menyinggung tentang pemanfaatannya. Harus menghindari pemotongan oleh enzim nuklease, gitu ya Agnes ya. Iya, Pak. Jadi waktu memasukkan ke dalam tubuh kita, tubuh manusia tentu dia harus dijaga supaya tidak terdegradasi terlebih dahulu sebelum dia terdegradasi yang sesungguhnya. Sesungguhnya tadi pakai enzim apa, Agnes? Iya, Pak. Nah, tadi double stranded tadi terdegradasi oleh supaya jadi interfering, supaya jadi siRNA. Iya. Jadi dia harus dihindari supaya tidak terdegradasi oleh enzim yang lain, gitu ya. Tapi oleh enzim yang sesuai, sehingga nanti dia dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan untuk tadi istilahnya apa, Agnes? Pembungkaman. Iya, Pak. Ya, silencing ya. Jadi pembungkaman tadi ya. Karena seringkali apalagi kalau virus gitu ya. Nah, virus itu masuk gitu ya, RNA atau DNA-nya, nah, terus dia membajak ya. Membajak sistem yang ada di tubuh hostnya supaya dia menghasilkan apa, Agnes? Virus, Pak. Ya, membajak apa yang ada di tubuh hostnya ya, komponen-komponen nukleotida dan sebagainya itu dibajak oleh genetik dari virus tadi untuk apa? Untuk bereplikasi. Terus selanjutnya? Terus nanti DNA atau RNA-nya mungkin ditranskripsi sampai membentuk protein baru, terus membentuk virus-virus yang baru. Ya, jadi replikasi, transkripsi, translasi gitu ya.
Iya, sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan si virus itu. Nah, oleh sebab itu tubuh host ini harus ada mekanisme untuk itu, ya. Nah, di tubuh kita ada apa, Mas, untuk mengatasi itu sesungguhnya? Sudah ada apa? antibody mungkin, Pak. Antibodi ya. Jadi kita punya sel B, sel T gitu ya. Nah, jadi sel mediated maupun yang antibodi, untuk antibodi. Namun kalau itu belum mengatasi, maka kita bisa memanfaatkan, kita belajar dari tumbuhan dan invertebrata itu. Ya, jadi memanfaatkan siRNA dalam terapi. Nah, jadi ini harus masuk ke sel siRNA-nya. Nah, masuk ke sel, ya, jadi apa namanya? Bagaimana tadi kamu menjelaskan masuknya ke sel, Agnes, antara lain yang dipakai? Iya, Pak. Bagaimana tadi kamu menjelaskan terapi harus masuk ke sel? Bisa dengan menggunakan vektor pembawa seperti virus. Nah, Gitu, Pak. ini kita juga memanfaatkan virus ya. Iya, Virus Pak. yang punya penetrasi yang cukup bagus ya, dikenal punya penetrasi cukup bagus ya, kita manfaatkan untuk membawa itu, ya, menghantarkan supaya dia masuk di sel. Tapi virusnya harus punya karakteristik tertentu, Agnesia, yaitu dia tidak punya faktor virulensi, ya. Itu Iya, Pak. sesuatu yang sudah kita modifikasi ya virusnya itu. Nah, penelitian tentang virus ini, ya, terapi gene ya dengan virus itu juga merupakan penelitian yang sangat digemari di dunia ini. Ya. Nah, lalu ditransportasikan dengan benar sampai mencapai target, gitu ya. Ya, ini tadi juga ada peran virus, mungkin nanopartikel di sana ya. Jadi kita kasih kita kasih ini apa namanya molekul-molekul ya sehingga dia bisa ter-attach ya, terikat pada target sasarannya. Memastikan terjadi interaksi yang stabil antara terapi dengan target ya. Nah, lalu efek samping tadi apa, Agnes? Model yang seperti ini. Efek samping yang Bisa yang penggunaan siRNA ya, Pak. Bisa terjadi pembungkaman dari gen yang non target, Pak. ya. Kalau misalnya kurang spesifik. Ya, jadi terapi gen ini berdampak ya karena dia kalau dia tidak sangat spesifik maka terjadi silencing dari non target. Nah, nanti yang rugi hostnya kalau terjadi seperti itu. Ya, baik. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan memang ya, karena masuk ke tubuh kita ya juga memang size-nya juga penting gitu ya. Dalam produksinya juga begitu ya, produksi siRNA gitu ya. Nah, kalau kita memproduksi suatu gen yang gennya itu panjang, tadi dampaknya apa? Akibatnya kalau gennya panjang, Agnes, ini supaya kamu juga mengingat ya, remind teori-teori yang sudah dipelajari. Bisa. Kalau kita mau mendesain atau memproduksi ya gen, ya. Tapi kalau ukurannya besar dibandingkan kecil ini bedanya apa? Kalau yang saya baca tadi yang dari genom manusia itu, kalau misalnya terlalu besar bisa terdegradasi dari enzim di dalam tubuhnya. Jadi biasa diberi ukuran yang tidak terlalu melebihi itu. Ya, gitu ya. Jadi itu sesuatu yang umum juga gitu ya. Kalau kita mau mensintesis, ya istilah sintesis itu istilah yang umum ya.
kita mau memproduksi lah ya, mengekspresikan, memproduksi ya gen dari pada suatu mikroorganisme misalnya, tentu tingkat kesulitan kalau kita memakai gen yang kecil dibandingkan gen yang panjang itu ya lebih besar gen yang panjang. Ya. Kenapa? Karena hostnya ini memandang itu sebagai apa, Agnes? Sebagai Sesuatu yang asing. iya. Ya. Jadi sesuatu yang asing ya. Jadi kalau semakin besar peluang untuk dirusaknya juga semakin besar. Contohnya dipotong oleh enzim atau mengalami post translational modification ya. Nah, itu merupakan sesuatu yang menjadi challenge, tantangan ya. Jadi dalam beberapa penelitian saya punya kolega itu meneliti tentang produksi dari photophilotoksin ya. Jadi yang dimanfaatkan ya atau fotofilin itu ya dimanfaatkan untuk terapi kanker. Ya sebaiknya fotofilin saja ya, jadi jangan fotofilotoksin karena istilah toksin nanti konotasinya jadi jelek ya. Fotofilin ya. Jadi tanaman itu yang lalu metabolit sekundernya itu dimanfaatkan untuk terapi dari kanker ya, tapi spesiesnya di dunia ini sudah sangat sedikit ya, sehingga ada suatu upaya untuk bagaimana mensintesis ya, memproduksi gen ini ya, yang mengekspresikan itu ya. Nanti kan gennya dipakai untuk translasi protein-protein yang terkait ya sama sintesis fotofilin, sehingga nanti substrat-substrat yang ada itu nanti bisa diubah oleh enzim-enzim itu menjadi fotofilin. Itu ya. Idenya seperti itu ya. Jadi gennya sangat panjang. Ya, karena ini metabolit sekunder yang agak kompleks ya. Nah, sehingga kalau dimasukkan langsung tidak pernah berhasil. Akibatnya dicicil. Ya, dicicil. Jadi dimasukkan gen-gen enzim-enzim tertentu secara bertahap. Ya, kalau dimasukkan jadi satu, wah rusak. Ya, jadi pas dirusak oleh bakteri yang dipakai untuk memproduksi itu. Ya, jadi secara bertahap, dalam beberapa tahap masih successful ya, masih berhasil. Cuman memang kalau sudah mau tahap-tahap akhir ini banyak kendalanya karena sudah cukup besar. Gitu ya. Ya baik. Satu lagi, siapa yang mau presentasi ditawarin? Enggak ada yang mau. Carlois, tadi sudah aku panggil kamu. Mana Carlois? Ya, Pak. Ya. Tadi di awal tak panggil duluan kamu Carlois. Ya, cuman Carlois belum nongol ya, terus saya lihat oh Agnes ini gitu ya. Sehingga jadilah Agnes yang presentasi dengan baik. Silakan Carlois. Baik, Pak. Jadi nanti assignment ini kalian submit di folder assignment ya. Sudah saya buatin di ULS. Oke. Jangan lupa reference. Ya, daftar pustaka yang dipakai. Silakan, Carlois. Selamat pagi Pak Ciko dan selamat pagi teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan membahas siRNA pada sel mamalia. RNA interference adalah sebagian dari endogen gen pemotong yang dipicu oleh
dsRNA yang mendegradasi atau menghambat translasi mRNA. Nah, siRNA ini ditemukan dalam sel yang berasal dari sitoplasma, di mana pengolahan dsRNA ini dibantu oleh enzim RNase 3 yang disebut dengan dicer. Nah, dicer ini sendiri memotong dsRNA yang panjangnya menjadi 21 sampai 25 nukleotida siRNA duplex, di mana mengandung ujung dua nukleotida pada kedua ujung yang tidak berpasangan. Nah, dalam tahap subsekuennya, satu strand siRNA akan diubah menjadi RNA Induced Silencing Complex atau dengan nama lainnya adalah RISC. RISC sendiri digunakan untuk memotong target mRNA yang mengandung urutan komplementer sempurna, di mana melalui komponen protein agrogunate atau AGO. RISC mengatur hibridisasi urutan antisense siRNA ke urutan target komplementernya dan memulai pembelahan mRNA target. Nah, RNA ini sendiri bisa diinduksi dalam sel mamalia dengan trafeksi siRNA sintetik pendek, di mana biasanya menggunakan di bawah 30 nukleotida. Di mana juga memungkinkan gen silencing untuk menghindari efek beracun non-selektif dari dsRNA panjang. siRNA juga terekspresikan melalui vektor transcribing double-stranded hairpin-like RNA atau biasa kita sebut seperti short hairpin RNA. Nah, short hairpin RNA ini diproses untuk membantu silencing gen di siRNA dan dimasukkan ke dalam sel. Ini adalah mekanisme di mana nukleus akan menghasilkan menjadi dicer, dan dicer ini bisa dibagi menjadi dua. Dia akan menjadi microRNA sebelum dia menjadi siRNA, atau dari dicer mereka langsung bisa menjadi siRNA, di mana sama-sama akan membentuk RISC untuk gen silencing. Nah, RNA interference sendiri sudah terbukti menjadi teknik yang bagus dan sederhana untuk mengatur regulasi ekspresi gen, dan teknologi menemukan hal ini dapat digunakan sebagai alat studi fungsional genomik secara in vitro. Saat demonstrasi efisiensi dari siRNA pada mamalia sel, molekul ini juga digunakan sebagai target keberhasilan untuk berbagai agen infeksi virus imunodefisiensi, seperti poliovirus, virus varian influenza, dan hepatitis B. Nah, sebagian besar dari penelitian juga menunjukkan bahwa siRNA adalah pilihan yang paling cepat dan mudah untuk terapi penyakit manusia. Nah, di sini sebenarnya saya juga mencantumkan ada peptide nucleic acid atau PNAS, di mana PNAS ini adalah seperti mimik oligonukleotida, di mana backbone gula fosfatnya telah digantikan oleh pseudo peptide backbone. Nah, PNA ini juga memberikan stabilitas kimia dan enzimatik, serta afinitas yang tinggi terhadap DNA dan RNA komplementernya. Meskipun PNA memiliki kelarutan dan kecenderungan untuk mengagregasi, tetapi tidak mudah juga diinternalisasikan ke dalam sel. Nah, sedangkan konjugasi DNA PNA ini juga menghasilkan molekul dengan kelarutan yang lebih tinggi dan peningkatan kapasitas untuk melintasi membran biologisnya. Saya di sini juga mencantumkan ada molekul simerik, adalah salah satu seperti saluran DNA yang dimana terikat ke N atau ke C terminus di PNA. Nah, PNA chimeras sendiri yang menghasilkan agen antisense potensial biasanya ini digunakan untuk membantu di RNA interference. siRNA yang terdiri dari RNA PNA chimeras, di mana karakteristik kimia fisikanya itu tergantung pada kemampuan untuk menargetkan luciferase mRNA. Di mana modifikasi dari PNA ini terbukti lebih efisiensi untuk spesifik gen silencing pada sel mamalia, dan juga modifikasi ini pada strand siRNA sense menimbulkan aktivitas yang tinggi dan juga menghasilkan resistensi nuklease yang ditingkatkan dalam serum. Nah, ada kelemahan siRNA secara in vivo. Ini adalah penerapan siRNA secara in vivo itu sebenarnya digunakan penggunaannya sebagai terapi bisa menjadi beberapa rintangan bagi tubuh. Contohnya terganggunya pengiriman siRNA dalam tubuh, terjadi biostabilitas, mungkin juga bagian farmakokinetik dalam tubuh juga terganggu. Nah, hasil yang didapatkan adalah pada siRNA dalam tubuh mamalia itu hanya bersifat sementara dan hanya akan bertahan dalam waktu beberapa hari saja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih kalau buat presentasinya. Nah, ini menambah wawasan kita ya. Jadi ada kombinasi dengan apa tadi?
RNA-PNA chimeras, Pak. Ya, PNA ini berarti dia dikombinasikan sama apa nucleic acid-nya? Tadi presentasimu dulu, Carlois. Halo, Carlois. Loh, Carlois jadinya... Iya, Pak. Jaringan saya agak sedikit lah. Oh, jaringannya terganggu. Maaf. Ringkasannya apa, Carlois? Ringkasan. Kalau kamu disuruh meringkas presentasimu tadi dalam beberapa kalimat, gimana meringkasnya? Jadi sebenarnya siRNA ini bukan hanya tergantung, maksudnya bisa dikombinasikan juga dengan PNA chimeras ini. Itu kayak hasilnya itu sebenarnya bisa dideteksi juga dengan ultraviolet. Dan biasanya itu menghasilkan kayak urutan-urutan sense dan antisense-nya tuh kayak lebih akurat gitu loh, Pak. Cuman saya nggak mencantumkan yang tabel antisense dan sense yang dari praktikum yang dilakukan oleh peneliti ini. Lalu sebenarnya mereka ini ada mencantumkan, Pak, DNA PNA ini sebenarnya itu kayak result nggak menghasilkan apa-apa, tapi pada pembahasan yang utama bahwa mereka mengatakan kalau DNA PNA-nya ini yang digunakan pada siRNA di tubuh mamalia itu lebih tinggi sebenarnya daripada kalau mereka alami siRNA-nya itu terbentuk dalam tubuh mamalia itu sendiri. Ya, baik. Jadi dikombinasi dengan peptide ya, nucleic acid-nya ya, Carlois. Nah, ini dikatakan tadi Carlois kepentingannya bisa untuk keperluan deteksi ya, Carlois ya. Iya, Pak. Jadi penyerapan lah gitu ya. Coba slide-mu jangan ditutup lah, supaya bisa dilihat lagi. Dan mana Carlois ini? Nah, ya coba diperbesar ya. Jadi ini tadi ngomong tentang aktivitas atau dalam hal ini afinitas ya. Dikaitkan secara langsung dengan afinitas ya, Carlois ya. Benar, Pak. Jadi ini terkait sama binding, ya. Ikatan antara RNA dengan PNAs tadi ya, peptide nucleic acid. Ya, ini ditujukan untuk meningkatkan afinitas dari informasi yang diberikan oleh Carlois tadi. Nah, tadi juga ada keperluan untuk deteksi ya. Jadi kombinasi ini ya, hybrid ini ya, dipakai untuk beberapa tujuan. Ya. Tadi juga disinggung kelarutan ya, Carlois. Bagian mana itu tadi? Bentar, Pak. Ini, Pak, meskipun PNA memiliki kelarutan dan kecenderungan untuk mengagregasi, tetapi tidak mudah juga diinternalisasikan ke dalam sel. Tidak mudah diinternalisasikan ke dalam sel. Kelarutan dan kecenderungan untuk mengagregasi. Konjugasi DNA PNA menghasilkan molekul dengan kelarutan yang lebih tinggi. Ya. Dan peningkatan kapasitas untuk melintasi membran biologis. Jadi ya salah satunya dikaitkan sama kelarutan gitu ya kalau ya. Nah, karena peptide ini lihat peptide itu ada gugus-gugus apa tuh Carlois? Sehingga dia itu seringkali juga antara lain kita manfaatkan untuk sifat kelarutannya. Peptida itu punya gugus apa Carlois? Gugusnya peptida itu Nah, jadi ini kita nyinggung biokimia atau kimia, ya, kita nyinggung biologinya. Ya. Kalau saya ingatnya tuh dia berikatan dengan gugus karboksil ya, Pak. Nah,
Jadi peptidanya ada gugus karboksil, ada gugus apa? Terus gugus amina. Ya, itu gugus-gugus yang memberikan sifat apa? Loh, karboksil amina ini. Memberikan hasil Sifat polar atau gimana? Gimana Kak Lois? Saya ngecas ini ya, komputer. Ya. Sifat yang bagaimana, Agnes? Iya, Pak. Jadi karboksil, kemudian amina ini memberikan sifat yang bagaimana dari molekul itu? Kepolarannya, polar. Ya, polarannya ya, yang apa? Ya, ini termasuk gugus-gugus polar ya, sehingga beberapa saintis itu memanfaatkan peptide itu juga untuk mengatasi isu kelarutan itu. Ya. Jadi isu kelarutan, isu binding ya, interaksi, nah ini menjadi domain ya daripada kombinasi atau hybrid seperti ini. Ya baik, terima kasih Kak Lois. Bisa stop share? Ya. Ya. Peran analisa genom, proteom, metabolom untuk diagnosis dan pencegahan penyakit. Ya. Jadi informasi awal ini dibuat oleh Bu Mariana ya. Jadi saya meneruskan saja, bidangnya sama, mirip ya. Saya lebih banyak bermain di proteom ya. Bu Mariana lebih banyak bermain di genom ya. Tapi kami mempelajari bidang yang overlapnya cukup besar ya. Sehingga ya sesuai untuk menguraikan, untuk sharing hal-hal yang terkait sama ini ya. Jadi dalam hal tertentu Bu Mariana saya minta untuk bisa menghandle bagian tertentu ya. Dalam hal yang lain saya diminta untuk menghandle bagian tertentu ya. Karena sekalipun overlap tapi ada expertise area sendiri-sendiri ya. Ya, baik. Lalu predicting life processes. Ya, ini kalian sudah mengenal tentu ya. Jadi terkait dengan bermacam-macam area di sini. Ya. Jadi transkripsi, translasi ya, ini gene expression ya, gene expression ya, di protein, proteomik ya. Lalu ada circuit biochemical ya, keluarlah phenotype. Ya. Nah, itu kita juga mengenal di sisi sini ada metabolomi. Nah, di bagian sana ada environment. Ya. Jadi phenotype kita itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Ya. Jadi seringkali merupakan suatu kombinasi, ya. Sehingga muncullah seseorang yang
diidentifikasi sebagai Don Hubert misalnya. Ya, Don Hubert ada. Halo, Don. Mana Don Hubert? Suaranya tidak ada. Nah, Don Hubert ini masih join ini toh. Oh, cuma nggak menampilkan suaranya. Ya, baik. Nah, pengukuran-pengukuran juga bisa dilakukan ya, deteksi-deteksi ya, mulai dari gennya ya, bisa DNA-nya, bisa mRNA-nya, bisa proteinnya. Ini substrat ya, jadi produk ya. Ini bisa kita lakukan di metabolomik tentu ya, metabolisme. Metabolisme itu kan mengubah substrat menjadi produk kan, dan itu dilakukan oleh protein atau enzim dalam hal ini. Ya. Nah itu berawal dari mRNA, DNA dan seterusnya. Nah kemudian yang lalu sudah saya kenalkan tentang omics ya. Betul ya? Siapa ini yang ada di sini? Stephen. Stephen, mana suaramu? Ya, Pak. Stephen sekarang sudah mengenal omics? Belum. Masih belum, Pak. Oh, masih belum. Lah kan pernah disebutkan ada genomik, ya, Stephen. Ada apa lagi? Ayo teruskan, Stephen. Ada genomik, ada apa lagi? Apa ya? Metagenomik. Metagenomik, iya. Cuma maksud saya ini kita bagi ke kategori ke bahan-bahannya ya, bukan ilmunya. Materialnya. Kalau genomik itu terkait sama gen ya, gen. Nah, apalagi? Lanjutin. Selain genomik ada apa lagi? Proteomik. Ya, proteomik. Terus yang dekat sama gen. Proteomik itu sudah translasi ya. Yang dekat sama gen, yang ngontrol. Epi. Ya, genomik, epigenomik ya. Proteomik, terus apa lagi? Tadi disinggung juga di situ. Metabolomik. Ya, metabolomik. Dan banyak omik yang lain ya. Termasuk juga microbiomik. Mempelajari komunitas mikroorganisme di tubuh kita. Dan banyak omik-omik yang lain ya. Itu dikembangkan di dalam istilah omik. Karena omik ini mencakup keseluruhan ya, garis besar. Kok garis besar apa? Mencakup secara komprehensif gitu ya. Bukan garis besar tapi keseluruhan. Ya. Nah, jadi ini cara-cara pengukurannya juga banyak di situ ya. Ada microarray, ada MS ya, multiptop ya. ESI ya, MSMS dan seterusnya. Ada FTIR, GC, LCMS ya, dan lain-lain. Ya di samping itu ada NMR misalnya ya, nuclear magnetic resonance ya. Jadi ini juga instrumen-instrumen yang sangat diperlukan dalam omics. Nah, jadi bagian-bagian ini adalah partial snapshot of the whole cellular machinery in action. Jadi dibagi-bagi menjadi itu. Nah, lalu diintegrasikan tentu ya. Jadi itu semuanya akan terintegrasi. Ya. Jadi kalau di sini ini kita bisa mempelajari dalam kaitan sama eksplorasi bioinformatik ya,
Jadi model organisme, ada Swissprot, ada GenBank ya dengan bermacam-macam web server di sana ya. Kita bisa menggali ya menemukan pathway. Ya. Jadi dari literatur kita temukan pathway ya. Tentu itu lewat percobaan orang sudah ya. Jadi percobaan orang ini nanti diakumulasikan ya, dituliskan di dalam jurnal, lalu di sini ya masuk di database yang bisa kita search secara online. Karena saintis harus bekerja sama ya untuk menghadapi masalah kesehatan di dunia. Karena itu GenBank, Swissprot dan lain-lain ini merupakan database yang open source. Ya, bisa dibuka, bisa diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Ya. Nah, pathway lalu bisa dilakukan simulasi. Ya. Simulasi ini macam-macam ya, simulasi interaksi ya, lalu ikatan-ikatan yang terkait ya. Nah, lalu kita bisa melakukan analisis ya, analisis ekspresi gen, analisis profil dari protein, metabolik dan sebagainya. Ya, peran untuk diagnosis dan pencegahan penyakit. Jadi ini ada dunia penyakit ya. Dunia penyakit ada bioinformatik dan omics tadi ya atau OMES ya. Lalu di sini ada medical informatik. Ya, medical informatik, bioinformatik. Nah, medical informatik itu yang ada di rumah sakit. Ya, jadi ada record dari pasien, ada clinical trial misalnya ya. Untuk vaksin virus juga ada clinical trial misalnya. Sehingga itu ada database dari penyakit. Ya, namanya apa, sinonimnya apa, penyakit yang serupa apa, subtipenya apa saja, asal-usulnya apa, dan sebagainya ya. Faktor resikonya apa, patogenesisnya ya bagaimana dan seterusnya, termasuk molecular basis. Jadi di pengobatan modern itu berbasis molekular. Nah, bioinformatik ini tadi ya, Stephen tadi ya, ada genomik, ada epigenomik, ya, ada transkriptomik, ya. Istilah ini dikembangkan di mana-mana, termasuk RNA omik, ya, regulomik, variomik, dan seterusnya. Ya. Hingga istilah ini menjadi dipopulerkan sama omik atau ome. Ya. Pathway, ya, patome, dan ya. Jadi ada banyak ome di situ. So far, ya. Tapi juga ada anome, ya, yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui juga dipakai istilah anome. Ya. Ya, jadi data-data ini dikumpulkan, diagnosis ya. Lalu ada yang kita sebut dengan personalized medicine. Ya. Jadi pengobatan individu, customize ya, sesuai dengan keadaan dari individu yang bersangkutan. Ada decision support system ya, sistem pendukung pengambil keputusan. Nah, nanti peran bioteknologi itu sangat tinggi ya ke depan, termasuk di rumah sakit. Ya. Sementara ini, ya, memang tampaknya belum terlalu berperan ya, karena masih menggunakan sistem yang cenderung konvensional. Ya, jadi di diagnosis, di interview gitu ya, keluhannya apa,
Nah, dan belum terlalu banyak dieksplorasi secara molekular. Tapi nanti ke depan mau tidak mau rumah sakit pun harus menjalani yang seperti ini, ya. Sehingga peran dari bioteknologi ini sangat penting di rumah sakit. Ya, jadi perlu untuk sistem pengambil keputusan ya prediksi-prediksi yang terkait sama keadaan real ya dari si pasien. Ya. Kemudian ini apa? Disease gene identification and prioritization. Ya, jadi identifikasi gen penyebab penyakit dan prioritasnya apa? Ya, pengambilan prioritas apa? Sebagian besar gen yang mempengaruhi atau menyebabkan penyakit menjadi anggota dalam beberapa kekerabatan fungsional. Jadi ada kekerabatan gen itu, ya, gen yang menyebabkan penyakit ini. Atau secara fungsional sama, atau berkaitan dengan gen-gen penyebab fenotip serupa. Nah, jadi ini itu ya termasuk juga dalam perjalanan perubahan dari gen-gen. Nah, ini juga sedikit banyak bisa dikaitkan dengan evolusi dari protein-protein. Evolusi dari protein-protein. Ya, mungkin dalam kaitan sama virus SARS-CoV-2 misalnya, ya, itu kita mengenal adanya mutasi-mutasi ya. Betul ya? Nah, ini ada nongol di tempat saya Felicia. Felicia. Halo Felicia. Ya. Felicia tadi kemarin ya Felicia ngirim dokumen untuk skripsi. Felicia, kenapa kok SARS-CoV-2 itu bermutasi? Kira-kira kenapa ya, Felicia? Duh, Felicia hilang. Hilang dari peredaran. Nah, iya. Ganti orang aja. Akiko. Iya, Pak. Ya, Akiko bisa jelaskan sedikit. Apa latar belakang virus itu kok bermutasi? SARS-CoV-2 itu misalnya. Akiko. Ini apa? Manusia belajar dari virus ya. Gimana Akiko? Nah, kenapa ya, kenapa virus SARS-CoV-2 itu kok bermutasi? Biar aja lah di genotip semula gitu. Kira-kira apa yang mendasari virus itu bermutasi? Ayo, Akiko dijawab. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Siapa yang tahu? Mungkin supaya dapat bertahan hidup, Pak. Iya. Itu penting ya. Jadi sifat dari organisme seperti itu, Akiko, ya. Pada waktu ini kan manusia ini ya pinter gitu kan ya. Jadi melihat sekuensiasi virus, lalu mendesain vaksin untuk itu, gitu ya. Nah, virusnya apa tinggal diam? Ya tidak, gitu ya. Jadi itu virus itu ya pinter gitu ya. Dia mencari cara bagaimana survive. Ya itulah yang disebut dengan itulah yang dipelajari dalam teori evolusi. Ya.
Jadi ada penganut paham evolusi yang sangat gencar mengatakan bahwa oh ini berasal dari perubahan-perubahan dari organisme tingkat rendah lalu mencapai organisme tingkat tinggi ya dengan sistemnya yang sudah well developed ya, highly organized gitu. Nah, termasuk virus ini ya. Jadi mau tidak mau dia akan mempertahankan eksistensinya. Bakteri juga begitu ya. Makanya ada suatu mekanisme apa disebutnya akiko. Kalau kita kasih antibiotik, dia supaya survive, ini mekanisme apa dari antibiotik? Akiko. Ada istilah apa di dunia medis? Oh, akiko. Tidak nampak. Jessica, Natania. Jessica. Loh, Jessica tidak. Anita. Ya, Pak. Jadi kalau ini infeksi bakteri gitu ya, kita kasih antibiotik. Nah, itu ada mekanisme apa sehingga dia survive? Loh, ini kalian juga ngambil mikrobiologi kesehatan? Enggak, Anita. Ambil, Pak. Nah, ada mekanisme apa itu? Resistensi. Ya, mekanisme resistensi. Supaya apa toh, Anita? Supaya nggak gampang mati. Ya, supaya bakterinya tadi bisa survive, eksis, ya. Semua makhluk hidup seperti itu ya, punya mekanisme untuk adaptasi terhadap sesuatu gangguan, ya. Ya, jadi ini semua ya, semua organisme punya cara seperti itu. Termasuk juga ini apa namanya gen-gen penyebab penyakit, ya. Ya, termasuk gennya SARS-CoV-2 tadi, ya. Ya, jadi ada functional similarity. Nanti kalau ditelusur itu ada asal usulnya, ya. Ini SARS-CoV-2 mutasi ini dilihat, ya. Jadi sekuensinya dibandingkan. Mana yang merupakan daerah conserve, mana yang berubah. Nah, jadi kata lainnya ada similarity, ya, ada kemiripan. Sehingga itu ada istilah gene ontology term, ya. Jadi keserupaan atau kemiripan, pathway-nya, ya, phenotype-nya, chromosomal location, mungkin expression dan lain-lain. Nah, penyakit umumnya multifaktorial, disebabkan oleh beberapa atau banyak, ya, banyak faktor. Nah, umumnya multifaktorial termodifikasi secara genetis serta mekanisme terjadi interaksi poligenik kompleks dengan faktor lingkungan. Ya. Jadi selain faktor dari dalam, juga ada faktor dari luar, yaitu kita sebut sebagai lingkungan. Nah, studi genom secara luas, high throughput, ya. Jadi sekarang modelnya itu high throughput. Studi-studi itu dilakukan secara high throughput. Jadi kalau kita mengukur yang cara lama itu, yang sangat lama itu kita satu persatu, ya, pakai UVET gitu misalnya, diukur satu persatu gitu ya. Nah, tapi saat ini tuh banyak equipment yang membuat kita bisa melakukan high throughput measurement atau analisis, ya. Jadi pakai
well plate gitu ya. 96 well plate ya. Jadi dalam sekali jalan ya, sekali run itu kita bisa menyelesaikan 96. Kita punya 96 titik data. Nah, tapi di company-company yang banyak berkecimpung di bidang bioteknologi itu sudah ada plate yang well plate yang 96 kali 4 berapa ini? 384. Ya, jadi formatnya 384 titik. Nah, jadi high throughput-nya karena kalau nggak gitu nggak nututin ya dengan perkembangan penyakit yang ada gitu, perkembangan kompleksitas yang ada. Nah, jadi ini bermanfaat untuk klasifikasi, karakterisasi ya. Nah, walaupun memang kecukupan itu juga, wah ini juga kita masih belum tahu banyak ya. Jadi tidak menyediakan cukup informasi untuk identifikasi, mengurutkan gen-gen penyebab penyakit khusus. Jadi masih terus-menerus berpacu ya dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Karena multiple gene yang berasosiasi mirip atau sama dengan fenotip penyakit, maka secara logika diharapkan gen-gen yang mendasari juga berkaitan secara fungsional. Jadi ini nanti dilakukan studi ya, studi tentang perubahan-perubahan yang ada. Ya pakai high throughput tadi ya. Kalau tidak high throughput ya enggak mungkin ya satu persatu ya kapan selesainya gitu ya. Jadi high throughput well plate itu dipasang, dilakukan ya. Lalu kita melakukan banyak percobaan di sana. Ya. Jadi percobaan dengan macam-macam ya. Gen yang di knockdown, ya knock out, atau di silence, atau juga di overexpress ya. Lalu diperiksa dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang relevan. Ya. Jadi keterkaitan fungsional ini ya pathway umum, interaksi proses biologi dan sebagainya bisa dipelajari untuk membantu menemukan gen-gen penyakit. Nah, jadi ada linkage analysis ya yang dalam hal tertentu itu dia bisa untuk mereduksi. Ya. Contohnya yang dilakukan oleh Elinor ini ya untuk dilated cardiomyopathy. Ya. Jadi linkage analysis lalu nanti lebih fokus ya ke locus region berapa, ya. Berapa gene ya, lalu diseleksi lagi ya sampai ada 7 kandidat ya. Kemudian itu masuk ke hal yang umum misalnya ADRB1 yang missing. Ya begitulah cara bekerjanya ya. Jadi memanfaatkan bioinformatik, lalu kemudian muncul kandidat-kandidat dan diuji, lalu terdapatlah satu atau beberapa yang merupakan faktor yang mendasari. Nah, manifestasi dari hubungan fungsional itu adalah lewat direct protein-protein interaction. Ya, karena ini yang langsung in action ya di tubuh kita. Ya. Kalau DNA itu kan blueprint-nya ya, jadi yang mendasarinya. Cuman yang langsung in action itu ya protein-protein interaction. Ya. Jadi interacting protein lead to same or similar disease phenotype when mutated. Ya. Jadi ini yang juga banyak dipelajari ya kalau kita mempelajari di tingkat proteomik. Project saya itu terkait sama protein yang disebut dengan microphage migration inhibitory factor. Nah, jadi ini termasuk terkait sama sistem imun tubuh kita. Ya. Dia berinteraksi antara lain dengan
molekul dengan reseptor ya yang kita sebut CD74. Nah, jadi kalau dia berlebihan, keadaannya berlebihan, prolong ya, maka ini menimbulkan penyakit-penyakit yang terkait sama sistem imun ya, sama inflamasi. Nah, juga banyak diasosiasikan dengan berbagai macam penyakit yang lain ya, termasuk kanker. Sehingga penelitian ini cukup menarik minat ya di dunia ya, MIF dengan CD74. Nah, bagaimana ini dihambat? Nah, ini yang merupakan target obat ya. Jadi interaksi ini merupakan target obat. Termasuk juga ini yang saya yang grup kami kembangkan ya adalah memanfaatkan fitokimia ya, atau ya dari bahan-bahan kimia metabolit sekunder dari tanaman herbal, dari herba ya, dari tanaman. Ya, jadi artinya ada hubungan kekerabatan ya, protein-protein yang berinteraksi ya. Ini bisa kita gunakan untuk identifikasi ya. Oh ini terkait apa enggak, oh ini berbeda apa enggak gitu ya. Kita bisa telusur dari hal-hal itu. Nah, jadi artinya nanti mengerucut ya dari banyak menjadi beberapa. Jadi ada kakak kelas kalian ya yang bekerja di bidang bioinformatik. Jadi nanti menelusur protein-protein apa yang berinteraksi untuk menjadi penyebab dari suatu penyakit. Ya. Jadi studi bioinformatik itu nanti akan menelusur ini ya. Dibuat ini, dilakukan studi ya dari pustaka-pustaka yang ada, literatur ya, kemudian dibuat map-nya ya, peta-petanya, sehingga nanti ada beberapa kandidat di situ. Nah dari kandidat ini nanti kita rancang obat apa yang cocok untuk menghambat interaksi dari protein-protein yang menyebabkan penyakit ini, ya. Ya. Nah, jadi dari sekian banyak, misalnya 2469 jadi 342 jadi 15, nah, nanti mengerucut ya mana yang paling potensial. Semua harus seperti itu ya. Kalau enggak ya kita enggak sanggup ya, terlalu banyak hal yang bisa dikaitkan ya. Jadi limitasinya ya tentu kita harus punya prior knowledge, pengetahuan awal tentang disease gene association. Ini harus ada, harus ada literaturnya ya. Kalau kita search di PubMed atau NCBI ya, itu nanti kita bisa menemukan. Nah kalau nggak ada datanya ya nggak jalan bioinformatik ya. Jadi bioinformatik itu semakin powerful kalau data semakin banyak. Sehingga ada saintis yang bekerja itu kerjanya cuma ngumpulin data. Itu ya. Saya pernah share mungkin ya. Jadi saya pernah punya kolega ya, itu yang dia itu bekerja di lab itu hanya sebentar saja, sebentar ya. Dia di mesin HPLC gitu, kelihatan nongol, ya nongol sebentar, terus ya 1-2 hari selesai itu nggak kelihatan lagi. Karena saya selalu bekerja di laboratorium ya setiap hari, sehingga melihat beliau loh jarang nongol gitu ya, sehari 2 hari terus ngilang beberapa bulan gitu ya. Nah, suatu saat kami sharing gitu ya, apa yang saya kerjakan, apa yang dia kerjakan. Ternyata dia bekerjanya itu cuma ngumpulin data.
Ya. Di HPLC itu hanya melakukan pengujian tertentu saja, tapi bukan merupakan main job-nya, ya. Main job-nya itu ngumpulin data-data dari literatur. Nah, lalu dia punya apa istilahnya itu ya, hotspot. Jadi titik-titik yang merupakan titik-titik yang ya itu tadi ya, fokus. Ya, jadi data-data yang banyak ini nanti difokuskan untuk studi yang dia kehendaki, studi tertentu yang dia kehendaki. Jadi ini dia bermainnya praktis di komputer, ya, tidak banyak di laboratorium. Dan itu juga sangat penting, ya, artinya. Jadi baik yang bekerja di laboratorium maupun yang bekerja dengan bioinformatik, ya, dengan big data, dengan software, sama-sama pentingnya di dunia sains, ya. Nah, ya lalu juga mesti ada asumsi ya bahwa di gen penyebab penyakit ini apa ini konsisten ya, konsisten dengan apa yang sudah diketahui. Jadi nanti ke depan kalau ada hasil-hasil riset yang dipublikasikan lagi juga ini konsisten, itu ya. Kalau hasil berikutnya tidak konsisten, kita bingung. Ya, yang bermain di bioinformatik bingung. Karena apa? Berarti ini datanya scatter, tersebar. Ya. Nah ini. Jadi itu tantangan dari bioinformatik seperti itu. Ya. Jadi bioinformatik ini mendasari, ya, dia akan successful kalau ada big data yang tersedia. Namun dalam ini menuju ke aplikasi dia tidak boleh bermain sendirian. Ya, bioinformatik tidak boleh bermain sendirian. Itu boleh dipakai untuk mendasari ya, dipakai untuk publikasi mendasari boleh. Tapi dalam aplikasi dia tidak boleh bermain sendiri ya. Jadi harus ada experimental evidence, ya, bukti-bukti eksperimen. Ya. Karena kan kita tidak mau mengkonsumsi obat yang berdasarkan teori saja kan, tapi harus ada scientific evidence ya, harus ada experimental evidence ya. Yang paling sederhana tentu in vitro, lebih lanjut ya bisa cell based ya, pengujian berdasarkan sel, animal based juga boleh. Selanjutnya ya, terlebih lagi kalau sudah masuk ke clinical trial pada manusia, ya, karena di situ ada kekompleksan khusus. Ya, tapi paling tidak itu secara in vitro misalnya sudah bisa kita ketemukan sudah baik itu, karena itu artinya secara molekuler itu sudah proven, ya, secara molekuler sudah terbukti. Hanya saja nanti kan sifat dari nature, alam, sifat dari sel, organisme ini kan kompleks. Ya. Sehingga yang terbukti in vitro itu belum tentu berhasil nantinya secara in vivo. Ya. Banyak yang tidak cocok karena adanya kompleksitas yang ada. Ya, karena itu tadi Agnes juga menyampaikan ya, siRNA, nah oke, ini berhasil diproduksi gitu misalnya dalam delivery-nya bagaimana? Oh itu ada enzim-enzim yang akan mencegah dia misalnya ya, karena merupakan benda asing ya misalnya. Lalu bisa mencapai target sel apa enggak? Nah itu juga suatu tantangan ya. Jadi obat itu faktornya banyak ya. Tidak hanya secara molekuler kita menemukan oh ini bahan obatnya cocok gitu ya. Secara struktur oke, diuji secara bioinformatik, docking ada afinitas, highly tight, ya, jadi highly bound ya, terikat dengan kuat, misalnya antara target dengan obatnya, tapi juga dia harus bisa menerobos kompleksitas yang ada pada sistem manusia kalau obat ya, obat untuk manusia. Ya itu ada saluran pencernaan, ada pembuluh darah, ya.
ada membran sel dan lain-lain ya. Sehingga di situ kita juga mempelajari drug delivery, farmakokinetik ya, lalu farmakodinamik ya, dan lain-lain, termasuk juga metabolisme yang ada di tubuh hostnya. Nah, ini juga kompleksitas yang ada. Tapi ilmuwan bekerja sama ya. Jadi ada yang di bagian ini, ada yang di bagian itu, ada, sehingga ini nanti menjadi suatu sesuatu yang terintegrasi. Ya, jadi lalu limitasi itu tergantung dari akurasi ya, completeness dari functional annotation. Jadi ini tergantung dari akurasi, kekompletan data-data yang tersedia. Kadang-kadang dalam systematic review, ya, studi sistematik, kita juga perlu memberikan tanda tanya terhadap akurasi dari suatu data yang terpublikasi. Ya. Terutama kalau kita melihat kita mencermati ada bagian-bagian tertentu yang kita pertanyakan. Nah, maka itu harus dikonfirmasi dengan penelusuran yang lebih komprehensif dari artikel-artikel yang lain yang tersedia. Di samping itu juga mungkin kita bisa melakukan pengujian untuk membuktikan akurasi dari itu. Ya. Tapi kalau pengujiannya terlalu kompleks, biasanya ya yang ngumpulin data itu tidak melakukannya, karena ya biar itu yang bekerja di wet lab saja yang melakukan. Ya. Tapi kalau pengujiannya itu simple, oke, itu bisa dilakukan. Seperti yang saya contohkan dengan teman tadi ya, yang bekerjanya ngumpulin data, lalu sesekali dia bermain dengan HPLC di laboratorium. Gitu. Ya, lalu juga ada mouse phenotype, jadi model ya, kita pakai model misalnya, ya. Model dengan tikus ya. Jadi tikus sebagai hewan coba ya. Nah, ini bisa dipakai untuk pemodelan, ya, untuk similarity ya, disease centric ontologi. Nah, jadi model harus dipilih, ya, model hewan coba itu harus dipilih, tidak harus mouse, ya, tapi juga bisa genepik ya, kelinci percobaan juga bisa juga unggas ya. Ya, sehingga nanti disesuaikan. Jadi dalam kaitan sama organ ini, dalam kaitan sama kasus ini, yang cocok apa? Ya, yang cocok mouse ya mouse gitu ya. Ya memang mouse ini yang paling enak ya, paling enak, cepat breedingnya ya dan lain-lain. Tapi belum tentu cocok untuk tipe penyakit tertentu. Ya. Jadi kita harus search dari database yang ada, literatur yang ada, itu hewan coba apa yang cocok untuk penyakit tertentu sebagai model gitu ya. Ya. Jadi itu ada ilmu tentang animal experimentation tentu ya. Nah, ini adalah gambaran ya dari sampel yang dikumpulkan. Nah, kemudian analisisnya. Jadi database search ya, identitasnya apa dan seterusnya ya, bisa dilakukan di laboratorium maupun dengan komputer. Jadi dikumpulkan disease, no disease, discovery verification sampai ke validasi. Ini nanti masuk di percobaan in vitro misalnya. Ya. Jadi kakak kelas kalian juga antara lain bekerja di bioinformatik
tapi juga ada yang masuk di in vitro eksperimen. Mana ini? Kok tertutup ini? Oh ini. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ini minggu ke-6 ya? Betul ya, Karisa? Iya, Pak, benar. Ya. Ada pertanyaan, Karisa? Saya belum ada, Pak. Belum ada. Sudah belajar apa, Karisa, hari ini? Belajar refresh lagi tentang genomik, proteomik, metabolomik, lalu juga epigenomik tadi lingkungan. Terus dapat banyak pengetahuan baru tentang bioinformatika dan perannya di dunia kesehatan, Pak. Ya, baik. Karisa ini punya passion di molekular biology ya, betul ya Karisa ya? Iya, Pak. Ya, karena kapan hari itu waktu menyusun ya biochem atau dalam beberapa diskusi tampak gitu ya. Terutama minat di mana, Karisa? Saya ke molekuler tanaman, Pak. Tanaman ya, oh baik. Jadi transformasi tanaman misalnya gitu. Sudah mulai mikir-mikir outline skripsi atau sudah masuk? Iya, Pak, sedang menyusun, Pak. Sedang menyusun ya, ya baik. Jadi molekuler banyak ya, tidak hanya manusia, tapi tanaman juga bisa, mikroorganisme juga bisa ya untuk melakukan modifikasi, rekombinasi dan lain-lain. Jadi itu bidang kita. Sementara sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman mahasiswa. Tidak ada? Pak Ciko, berarti yang modelnya tidak harus ikut. Kalau misalnya selain tikus mencit itu bisa berarti, Pak? Bisa. Kayak misalnya kayak kadal atau reptil gitu. Oh ya bisa. Ya, jadi pemilihan hewan coba itu tergantung dari apa yang mau kita teliti. Ya. Jadi ada kesesuaian. Memang, Matthew, yang paling gampang itu mencit, ya, atau mouse, atau mice ya, karena dia kecil tapi ya gampang ya, jadi dipelihara juga oke, breedingnya ya, jadi perbanyakannya juga bisa gitu ya, dengan ya tidak sulit-sulit lah. Tikus juga boleh, Matthew, ya, tapi bukan tikus-tikus yang tikus di rumah ya, Matthew. Jadi bukan tikus-tikus liar yang ada di sekeliling kita, di sawah, bukan ya. Jadi itu tikus khusus. Ya. Mencit, tikus, kelinci juga boleh, reptil juga boleh, Matthew. Sampai kepada mamalia tingkat tinggi, kera misalnya gitu ya. Antara lain itu ya. Jadi memang sebetulnya idealnya percobaan itu bisa seperti itu, ya, sampai ke spesies yang mendekati manusia. Tapi kadang-kadang di skip, ya, kadang-kadang di skip karena apa? Mengingat waktu. Gitu, Matthew. Nangkep ya, Matthew. Kan ini kita berhadapan dengan infectious microorganism. Ya, mikroorganisme yang menginfeksi. Ya, contohnya itu SARS-CoV-2 ini, ya toh. Jadi itu kalau mau tuntas ya clinical trial. Bahkan sampai fase 4 ya. Jadi mesti dicoba
sesudah diaplikasikan ke orang-orang, ya, diikuti perkembangannya, ada efek samping yang merugikan atau yang membahayakan nyawa enggak, misalnya gitu ya. Oh itu gitu, peraturannya begitu secara tertulis ya. Jadi tidak hanya, ini kan vaksin-vaksin yang ada ini ya terbatas clinical trial-nya ya. Kenapa? Ya karena kita berkompetisi sama virusnya yang tersebar semakin luas ya. Jadi sehingga mau tidak mau ya sudah dijalani saja. Ya, jadi dilakukan clinical trial terbatas, sudah dipertimbangkan oke, dijalani saja. Karena kalau itu juga berkaitan sama nyawa gitu kan ya. Nah, itu jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang harus dipilih ya. Decision that must be made, must be taken ya. Gitu, Matthew. Paham ya, Matthew ya? Iya, Pak. Jadi hewan coba untuk model itu tidak asal mouse atau mencit ya, banyak. Cuman mencit kenapa kok paling populer ya karena itu faktor-faktor itu gampang ya, kandangnya juga mudah ya. Walaupun sebetulnya kalau untuk yang baik itu ada persyaratan-persyaratan tertentu ya. Jadi memelihara mencit kan juga hewan itu tidak boleh stres duluan loh, Matthew ya. Hewan coba itu tidak boleh stres duluan kalau dia tidak cocok, kandang perawatannya tidak cocok gitu ya, makanannya tidak cocok, stres, ya nanti jadi bias. Yang kita teliti penyakit ini ternyata stresnya itu dia membuat suatu komplikasi tertentu lah. Hasil percobaannya jadi tanda tanya gitu ya. Karena itu juga itu mesti dirawat dengan baik tikus percobaan itu. Ya. Jadi merawat tikus percobaan mencit itu kalau yang benar itu, yang baik itu lumayan loh, Matthew. Biayanya itu lumayan. Jadi kandangnya bagaimana, asupan makanannya bagaimana ya. Sama dengan kalau kita memelihara anjing ras itu loh ya. Kalau yang suka anjing, pelihara anjing ras, itu biayanya kan mirip dengan biaya manusia itu. Gitu ya. Atau bahkan lebih tinggi ya. Siapa yang pelihara anjing ras ini di sini? Tidak ada. Oh, iya. Jadi ya memang harus ada biaya pemeliharaan. Memang penelitian di bidang kesehatan itu lumayan mahal ya, oleh karena hal-hal ini. Tapi dalam hal tertentu juga ada kompromi-kompromi kok ya. Termasuk juga percobaan hewan di Indonesia atau di Ubaya misalnya, nah itu juga kita tutup sebelah mata kadang-kadang ya. Karena ya kadang-kadang itu wah itu kalau di negara maju itu bisa di-ban gitu ya. Jadi bisa di-stop percobaannya. Karena tidak komplit ya. Jadi termasuk juga pemeliharaan hewan cobanya, kemudian ethical release-nya ya. Jadi memperoleh izin etiknya juga itu beda ya. Karena itu kan beberapa pengembangan obat yang dari Asia, kapan hari itu dari Cina itu ya, tidak diakui di Eropa, Uni Eropa misalnya gitu ya. Karena beda standar. Nah, ini dinamika-dinamika yang ada. Jadi terkait banyak hal di situ ya. Satu itu kompromi juga ada di situ tentu ya. Yang kedua juga ya ini tergantung dari pertimbangan. Ini ya SARS-CoV-2 juga begitu ya. Nah, ini daripada mati kena infeksi ya sudah, ini ada vaksin yang sudah tahap ini belum sempurna, memang ya sudah dilakukan aja. Dilepas saja di pasaran sudah.
Ya, antara lain itu. Ya, di samping itu juga ada isu-isu tentang geografi, ya. Geografi, ya. Indonesia kan negara kepulauan, ya. Jadi kadang-kadang menjangkau daerah itu butuh beberapa hari. Nah, bagaimana dengan stabilitas dari vaksin yang ada? Politik juga begitu, ya, kadang-kadang. Ya, banyaklah faktor yang ada. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Ini, oh ini Clarita Stanley, Jonathan Lim. John ini siapa John ini? John ini siapa? Jonathan R. Oh ini beda ya? Ya, ya baik. Sebelum kita akhiri, silakan kameranya di-on-kan. Ya, makasih Jonathan. Silakan kameranya di-on-kan supaya kita bisa berfoto bersama. Ya. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih.